Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Jaya Putri, NIM 2102024. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal yang sudah saya jadikan PPT, yakni judul yang sudah saya temukan ialah rekayasa genetik ikan nila, Genetic Engineering of Nila Tilapia. Ikan nila berasal dari benua Afrika pada tahun 1969. Ikan nila Oreochromis niloticus didatangkan pertama kali dari Taiwan ke Indonesia, yaitu Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Bogor. Rekayasa genetika. Ada kontrol reproduksi. Kontrol reproduksi juga merupakan kebutuhan dasar dalam domestikasi hewan untuk mendapatkan keuntungan dengan seleksi genetik dan hibridisasi, di mana kedua hal tersebut telah memberikan keuntungan besar pada produksi agrikultur dan peternakan. Siklus reproduksi. Ikan pada umumnya dipengaruhi oleh stimulus lingkungan. Sensor reseptor ikan menerima sinyal lingkungan, kemudian menyampaikannya ke otak dalam bentuk input neural. Kemudian, manipulasi siklus reproduksi pemijahan. Musim pemijahan terjadi ketika kondisi lingkungan dalam keadaan optimal untuk kelangsungan hidup keturunannya. Keadaan tersebut merupakan petunjuk bahwa lingkungan mempengaruhi sistem syaraf pusat, lalu kemudian mempengaruhi pituitari dan gonad. Fotoperiod, suhu, dan curah hujan merupakan faktor penting yang mempengaruhi siklus pemijahan. Kemudian pengendalian pemijahan. Dalam aquaculture, tujuan utama dari pengendalian pemijahan suatu spesies adalah untuk membuat kematangan gonad dan pemijahan terjadi di waktu yang sama dengan di alam. Pengendalian pemijahan penting dilakukan jika ingin memajukan atau memundurkan pemijahan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini memungkinkan ketersediaan benih pada waktu dan jumlah tertentu. Pengendalian reproduksi tingkat tinggi dapat memijakan ikan kapan saja, yang memungkinkan ketersediaan benih secara berkelanjutan sepanjang tahun. Terdapat dua tipe pengendalian pemijahan secara umum, yaitu yang pertama, manipulasi siklus reproduksi, yang kedua, induksi buatan untuk pelepasan gamet, ovulasi, dan spermiasi. Kemudian, penggunaan hormon untuk pengalian kelamin. Yang pertama, pengalian kelamin secara alami. Faktor yang menentukan keberhasilan pengalian kelamin secara alami dipengaruhi oleh ketepatan memanipulasi faktor lingkungan terhadap produksi steroid yang dikehendaki pada saat yang tepat sebelum masa diferensiasi berakhir. Dengan adanya metode pengalian kelamin secara buatan, itu juga dapat dilakukan dengan menambahkan hormon steroid sebagai perangsang. Yang kedua, pengalian kelamin secara sintetis. Teknik pengalian kelamin secara sintetis yang biasa digunakan menggunakan penambahan hormon sintetik 17A metil testosteron 17A MT. Kemudian ada hibridisasi. Hibridisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas. Hibridisasi dapat digunakan sebagai metode quick and dirty sebelum seleksi dilaksanakan. Keberhasilan kegiatan perikanan budidaya tergantung pada beberapa faktor, diantaranya yaitu genetik, kualitas air, serta parasit dan penyakit ikan. Oleh karena itu, hendaklah usaha budidaya perikanan, dalam hal ini ikan nila, harus dikelola secara profesional layaknya sebuah perusahaan. Salah satunya pengelolaan budidaya ikan yang baik adalah dengan memperhatikan faktor genetiknya. Faktor genetik ikan nila apabila dieksplorasi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas ikan nila. Pengetahuan mengenai rekayasa genetika ikan nila merupakan panduan yang memberikan gambaran mengenai teknik dalam peningkatan produktivitas budidaya ikan nila.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.